Portugal dan Italia berpotensi saling bunuh. Timnas Portugal dan Italia berada dalam satu jalur untuk merebutkan tiket lolos dari playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa. Kepastian itu diketahui setelah hasil undian yang dilakukan di markas UEFA di Nyon, Swiss pada Jumat malam. Dengan begitu, Portugal dan Italia berpotensi saling bunuh untuk mendapatkan tiket tampil di putaran final Piala Dunia. Italia akan terlebih dahulu menghadapi Makedonia Utara di semifinal jalur C playoff Piala Dunia, sedangkan Portugal akan bersua melawan Turki. Jika berhasil mengalahkan lawan masing-masing, Portugal dan Italia akan bentrok di babak final. Portugal dan Italia akan bertarung untuk merebutkan satu tiket tampil di Qatar pada tahun mendatang. Pelatih Tottenham seperti menangani tim akademi. Antonio Conte ditunjuk sebagai manajer baru Tottenham Hotspur pada 2 November kemarin. Sejauh ini Conte sudah memimpin The Lilywest dalam 4 pertandingan di semua kompetisi dengan rekor 2 kali menang, 1 imbang dan juga 1 kalah. Conte sendiri tentu diharapkan mampu memoles Tottenham agar mampu bersaing di level tertinggi di Liga Inggris. Malah kalau bisa Conte menyumbangkan trofi ke lemari Tottenham yang sudah kosong sejak terakhir kali diisi pada tahun 2008 yang lalu. Namun setelah 3 minggu berlalu, Conte merasakan melatih Tottenham seperti dirinya sedang menangani tim muda. Pasalnya Tottenham dianggap tidak bermain di level tertinggi, terlebih setelah Harry Kane dan kawan-kawan secara mengejutkan takluk 1-2 dari tim asal Slovenia. Antonio Conte mengungkapkan kesannya selama 3 minggu melatih Hotspurs. Menurutnya, ia seperti sedang menangani tim akademi. Laga kontra Saint Etienne jadi ajang debut Sergio Ramos di PSG. Sergio Ramos didatangkan PSG usai kontraknya habis di Real Madrid pada musim panas kemarin. Bintang kick asal Spanyol tersebut didatangkan PSG dengan status free transfer dan telah sepakat tiket kontrak berdurasi 2 tahun. Namun dalam 19 laga yang telah dimainkan PSG di semua kompetisi, Sergio Ramos tak kunjung dimasukkan ke dalam skuad meski hanya berstatus sebagai pemain cadangan. Pelatih Les Parisiens yakni Mauricio Pochettino sempat memberi alasan kondisi kebugaran bek berusia 35 tahun itu belum benar-benar fit sejak didatangkan pada awal musim ini. Tetapi kabar positif sempat menghembus ketika Sergio Ramos sudah dimasukkan dalam skuad PSG saat menghadapi Manchester City. Meski begitu, jelang laga tandang ke markas Saint Etienne, media asal Spanyol AS memberitakan bahwa pertandingan ini bakal menjadi ajang buat Sergio Ramos untuk unjuk kemampuannya untuk pertama kalinya bersama PSG. Rangnick latih Manchester United, Ronaldo siap tergusur. Berita kedatangan Rangnick menjadi persoalan tersendiri bagi keberadaan Ronaldo yang baru kembali ke Manchester United pada awal musim ini. Karakter sepak bola yang diterapkan Rangnick diprediksi tidak sesuai dengan gaya bermain Ronaldo. Rangnick adalah sosok yang mengutamakan permainan pressing. Bahkan pria 63 tahun itu disebut sebagai godfather dari permainan gegenpressing yang memengaruhi pelatih-pelatih Jerman seperti Jurgen Klopp dan juga Julian Nagelsmann. Di saat sepak bola ala Rangnick menginginkan pemain-pemain terus menekan lawan, baik ketika memegang bola maupun kehilangan bola, dan Ronaldo diketahui adalah pemain dengan tingkat pressing yang rendah. Dengan level tekanan kepada lawan yang rendah, Ronaldo bisa saja terlempar dari susunan pemain inti Manchester United. Terlebih Manchester United sudah punya banyak pemain yang bisa mengisi pos tersebut, seperti ada nama Edison Cavani, Marcus Rashford, dan juga Anthony Martial bisa mengisi peran ujung tombak selama ini yang diemban oleh Ronaldo. Messi, Neymar, dan Mbappe dikritik karena jadi beban PSG. Pengamat sepak bola yakni Jamie Carragher meyakini PSG tidak akan mampu menjadi juara Liga Champions pada musim ini bersama trio MNM. Sorotan tajam diberikan Carragher usai PSG takluk 1-2 dari Manchester City. Secara keseluruhan Manchester City bermain dominan di hadapan publik sendiri, sedangkan Messi dan Neymar kesulitan memberikan dampak dalam permainan Les Parisiens. Saya semakin frustasi begitu melihat Mbappe. Saya hampir bisa memahami Messi sampai batas tertentu karena dia sudah berusia 34 tahun. Dia harus menyelamatkan diri untuk saat tertentu. Tetapi bagi Mbappe baru berusia 22 tahun, dia seharusnya berlari dan membantu rekan timnya melawan tim top seperti Manchester City, ujar dari Jamie Carragher.
Carragher tidak bisa menerima keengganan para pemain tersebut untuk membantu timnya dalam saat kondisi bertahan. Apalagi jika dibandingkan dengan pemain-pemain seperti Mohamed Salah, Sadio Mane dan juga Kevin De Bruyne hingga Robert Lewandowski yang mau membantu timnya saat bertahan. Pedri absen hingga tahun 2022. Kabar buruk bagi Barcelona, gelandang mudanya yakni Pedri harus absen lebih lama. Ia diprediksi akan absen hingga pertengahan 2022 mendatang. Pedri merupakan gelandang tengah Barcelona yang bersinar dalam 2 musim terakhir. Pedri diketahui punya visi bermain yang gemilang dan ia diyakini bakal menjadi calon pemain bintang Blaugrana selanjutnya. Sayangnya Pedri juga manusia. Pedri terus dimainkan pada musim yang lalu, yakni sampai menyentuh angka 71 penampilan untuk Barcelona dan juga timnas Spanyol. Awal musim ini Pedri akhirnya cedera juga. Pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera pada otot tendonnya. Alhasil Pedri cuma bermain 4 kali di awal musim ini, dengan rincian 2 kali bermain di Liga Spanyol dan 2 kali di ajang Liga Champions. Dan kini Pedri masuk dalam ke ruang perawatan. Dilansir dari Marca, tim medis Barcelona tak mau ambil resiko dengan cepat-cepat menurunkan Pedri. Informasi terbaru, Pedri akan absen lebih lama sampai tahun 2022. Manchester City dekat agen Benzema bahas potensi transfer. Manchester City dilaporkan sedang melakukan pendekatan dengan perwakilan dari Karim Benzema. Pemain berusia 33 tahun itu tampil apik bersama Los Blancos musim ini. Ia sudah mencetak 15 gol dan juga 8 assist dalam total 17 penampilan di semua kompetisi. Diketahui kontrak pemain internasional Prancis itu akan habis pada Juni 2023. Di sisi lain, skuad asuhan Carlo Ancelotti itu sedang mengincar striker PSG yakni Kylian Mbappe dan juga bintang Borussia Dortmund yakni Erling Haaland. Sementara Manchester City gagal mendatangkan Harry Kane dari Tottenham pada musim panas yang lalu. Dikutip dari Sportmail, juara bertahan Liga Premier Inggris tersebut melakukan kontak dengan agen Benzema untuk membicarakan kemungkinan transfernya pindah ke Etihad Stadium. Agen Benzema pun disebut sangat menyambut baik ide kliennya pindah ke Inggris. Benzema diketahui telah mencetakkan 294 gol dan juga 152 assist dalam total 576 penampilan di semua kompetisi bersama Real Madrid. Karena performanya yang impresif tersebut, tim nasional Prancis sampai harus memanggilnya kembali setelah bertahun-tahun ia sempat diasingkan. Diincar Manchester United, Mönchengladbach siap lepas Denis Zakaria. Dalam 11 penampilan, Denis Zakaria sudah mencetakkan 2 gol dan 1 assist. Kontrak Zakaria diketahui akan habis pada Juni 2022. Dan sejumlah klub pun mengisyaratkan ketertarikan mereka terhadap pemain internasional Swiss tersebut. Manchester United pun diyakini berencana untuk memboyong Zakaria pada tahun depan. Namun Barcelona juga tertarik untuk membawanya ke Camp Nou. Eber mengatakan bahwa Mönchengladbach tidak akan menahan Zakaria jika dia ingin mencari klub yang baru pada bursa transfer Januari nanti. Klub juga tidak ingin mengambil resiko kehilangan secara cuma-cuma pada musim panas mendatang. Dan sejauh ini Zakaria telah berhasil mencetakkan 11 gol dan juga 8 assist dalam total 139 penampilan untuk The Fallen sejak pindah dari Young Boys pada tahun 2017 yang lalu. Antonio Conte dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Eric Bailly. Conte dilaporkan masih kurang puas dengan komposisi tim Spurs saat ini, sehingga ia berencana mendatangkan pemain untuk memperkuat timnya di tahun 2022. Menukil dari The Express, Conte kini mengarahkan ordernya ke Manchester United. Dia dilaporkan ingin memboyong Eric Bailly dari Old Trafford. Conte pada awalnya belum berencana untuk mendatangkan bek tengah yang baru, namun situasinya kini telah berubah sejak jeda internasional kemarin. Bek andalannya yakni Christian Romero mengalami cedera yang cukup parah. Ia berpotensi absen berbulan-bulan akibat cederanya tersebut. Dan itulah mengapa Antonio Conte mulai berburu bek tengah yang baru, dan ia menilai Eric Bailly adalah kandidat yang berpotensi untuk mengisi pos tersebut. Conte diwartakan menyukai gaya bermainnya, dan ia juga tahu bahwa Eric Bailly ingin pergi dari Manchester United. Sampai dikabarkan kesal karena tidak mendapatkan jam bermain yang lebih di Old Trafford, sehingga ia dikabarkan siap untuk mendengarkan tawaran dari Tottenham jika mereka benar-benar serius ingin mendatangkannya.
PSG mau angkut gelandang klub top Liga Inggris. Gelandang top milik Chelsea yakni N'Golo Kante dikabarkan salah satu pemain yang mau diboyong oleh PSG pada bursa transfer nanti. Pemain berpaspor Prancis tersebut bisa dibilang karir sepak bolanya selama berada di Chelsea sangatlah sukses. Pasalnya sejumlah trofi bergengsi mulai dari Liga Inggris, Liga Eropa, Piala Super Eropa dan juga Liga Champions berhasil diraih oleh sang pemain. Namun kontrak pemain sepak bola berusia 30 tahun itu akan berakhir pada Juni 2023 mendatang. Sedangkan kubu Chelsea juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang masa kerjanya. Situasi kontraknya yang akan segera berakhir rupanya terus dipantau oleh PSG. Bahkan Fabrizio Romano menyarankan agar Chelsea segera melakukan pergerakan untuk memperpanjang kontrak dari N'Golo Kante. Sebab raksasa Liga Prancis tersebut memang serius ingin memboyongnya dari Stamford Bridge. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tau Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.